Kembali di channel Fortinice. Dukunglah channel ini. Dengan demikian saudara diberkati oleh Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya menceritakan pengalaman hidup saya ketika mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jujur, waktu saya masih sekolah, mulai SMA di kota, saya mungkin menjadi pribadi yang tidak menyenangkan Tuhan, hidup dalam dosa yang luar biasa, dimana pergaulan saya dengan kawan-kawan itu memang banyak kejahatan yang saya perbuat. Kalau ke sekolah itu biasa bawa pisau untuk tawuran atau perkelahian, itu pasti menggunakan itu. Demikian juga saya juga menggunakan yang namanya ilmu-ilmu seperti pelet, terus mantra-mantra yang saya dapat gunakan untuk kekuatan diri. Itu saya gunakan waktu saya masih sekolah. Saya anggap bahwa itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah bisa untuk berdoa. Selama hidup saya doa saja itu tidak bisa. Doa Bapa Kami bahkan itu saya tidak hafal. Jadi kalau dibilang saya orang Kristen, iya orang Kristen, tetapi untuk mengenal Yesus itu tidak ada. Setiap hari Minggu pergi ibadah di gereja. Itu dulu masih di Nusa Tenggara Timur, gerejanya namanya Gereja Gemit, Gereja Masih Injil di Timur. Jadi saya biasa ngambil ibadah itu sore hari, karena kalau pagi itu orang tua semua, kalau sore hari itu kan banyak anak muda. Jadi tujuan untuk ibadah itu bukan untuk beribadah sebenarnya, hanya tujuannya untuk mencari yang namanya perempuan. Itu jujur dalam hidup saya. Yang namanya minum mabuk itu sudah biasa dalam hidup saya saat itu. Jadi selama hidup saya sedemikian dari SMA sampai mau tamat, kehidupan saya itu sangat-sangat ngeri, hidup dalam dosa. Tapi saya anggap itu sebuah kebahagiaan, sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup. Pada suatu saat ada seorang teman itu perempuan, dia ngajak saya, yuk kita sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang pemuda. Jadi karena dikatakan sembahyang pemuda, saya mau ikut. Gara-gara apa? Ikutnya untuk apa? Cari perempuan, bukan motivasi untuk beribadah. Itu tidak ada. Saat itu dalam pikiran saya untuk ikut ibadah, untuk mencari perempuan. Kami berjalan dan teman perempuan ini naik angkot ke tempat gereja. Saat itu gereja GBI Betani. Waktu masuk dalam ruangan itu, gereja itu, waktu masuk di pintu saja, masuk awal di depan pintu, itu pikiran saya yang tadi cari perempuan itu tidak muncul dalam pikiran saya lagi. Waktu di dalam ruangan semua orang pujian, nyanyi. Saya kan dari Gemit, jadi tidak biasa yang namanya tepuk tangan, tidak ada. Hanya berdiri saja di belakang, saya diam aja. Setelah nyanyi, pendeta berkhotbah. Setelah berkhotbah, pendeta itu memberikan tantangan seperti yang antar call itu Dibilang siapa yang terima Yesus silahkan maju. Di panggilan pertama itu saya itu merasa dari hati saya ini itu ada sebuah dorongan yang luar biasa untuk saya maju ke depan untuk terima Yesus. Tapi saya lawan, saya tidak mau. Setelah itu panggilan kedua, siapa mau terima Yesus silahkan maju ke depan. Akhirnya saya tidak mampu bertahan, akhirnya saya harus maju. Angkat tangan, kedua tangan saya diangkat, maju ke depan. Saat itu saya bisa nangis, air mata saya ngalir. Terus yang tadi saya tidak bisa doa, saat itu langsung bisa berdoa. Setelah selesai, saya kembali ke belakang, berdiri. Setelah berdiri situ, pendetanya
khotbah lagi, beri tantangan lagi. Ya, siapa yang mau maju lagi terima Yesus. Nah setelah itu pendeta itu berdoa lagi. Nah ketika berdoa, saya tutup mata, saya kok melihat itu malaikat sorga itu luar biasa. Semuanya pakaian putih, ada sayapnya, terus berjalan di keliling saya begitu. Rapinya luar biasa. Dan semua orang yang nyanyi dalam gereja saat itu, semuanya malaikat semuanya. Dan di depan altar itu ada seperti open. Nah di situ ada bayi dan cahaya lampu luar biasa. Dan saat itu saya tidak ngerti. Dan pada saat itulah saya menerima Yesus sebagai Tuhan pertama kalinya dalam hidup saya. Nah itu luar biasa. Seumur hidup saya tidak kenal Yesus. Seorang Kristen tapi tidak mengenal Yesus. Dan saat itu baru saya terima Yesus sebagai Tuhan. Dan saat itu saya ambil keputusan, saya masuk sekolah teologi di Jakarta. Ya, dalam perjalanan itu keputusan saya waktu mengenal Yesus. Walaupun saat itu mau ambil keputusan untuk kuliah, ya semua tetangga bilang, kamu ini hidup seperti ini, udah rusak seperti ini, mau jadi pendeta, mau jadi apa sedemikian. Tapi karena keputusan hati saya, karena panggilan Tuhan, akhirnya saya keputusan dan mau ikut Yesus dan sekolah teologi. Ya kiranya saudara-saudara yang dengarkan saat ini diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.